lupa subscribe ya. Terima kasih. Pengertian intertekstual. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu menurut para ahli. Menurut Bakhtin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, atau kutipan. Selanjutnya yaitu ada prinsip intertekstual terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pendekatan intertekstual memandang bahwa sebuah teks melalui sebuah pengolahan dari aspek luar maupun aspek dalam. Yang kedua ada sebuah teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Yang ketiga, intertekstual juga melihat bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun non tertulis. Selanjutnya kita masuk penerapan teori intertekstual dalam novel Perahu Kertas karya De Lastari dan novel Negeri Van Oranje karya Wahyu Ningrat. Tema. Kita masuk ke tema. Persamaan dari tema tersebut adalah yang pertama dari novel Perahu Kertas yaitu persahabatan. Selain persahabatan terdapat pula kisah percintaan Kenan dan Kugi yang tidak gampang, penuh rintangan dan cobaan yang membumbui kisah persahabatan antara keempat sahabat karib yang dikemas menjadi satu kisah yang unik dan menarik. Sedangkan novel Negeri Van Oranje yaitu adalah sebuah novel yang berkisah persahabatan di antara 5 mahasiswa yang menempuh pendidikan master di Belanda. Novel ini ditulis dengan begitu inspiratif dengan bumbu drama khas anak muda. Kisah ini begitu menghibur dan memberi pengetahuan baru bagi para pembaca. Cerita yang dikemas begitu nyata, penuh kejutan dan disertai fonat informatif, bahasa sehari-hari Belanda yang sederhana dan mudah dipahami, juga tak lupa diselipkan sebagai pengetahuan. Hal ini menjadi para pembaca memiliki gambaran apabila mereka ingin melanjutkan studi ke Eropa. Selanjutnya perbedaan terletak pada moto yang terdapat dalam kedua novel tersebut. Pada novel Perahu Kertas mengatakan, aku nggak mau 10-20 tahun dari hari ini. Aku masih terus-terusan memikirkan orang yang sama, bingung di antara penyelesaian dan penerimaan. Selanjutnya itu ada kenangan itu hanya hantu di sudut pikir. Selama kita diam, selamanya dia tetap jadi hantu, gak akan pernah jadi kenyataan. De Perahu Kertas. Sedangkan novel Negeri Van Oranje mengatakan, dalam situasi gawat darurat lagi pula garing seperti ini, seasik-asiknya mendengarkan musik jauh lebih menyenangkan punya teman ngobrol. Selanjutnya ada sudah saatnya kamu bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang dalam dua novel tersebut. Dalam novel Perahu Kertas menceritakan perahu kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali berkuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kenan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalin persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi dan Kenan saling jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos dan Kenan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyembunyikan diri dengan
belajar di sekolah darurat bersama sekolah alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dengan dongeng berjudul Jenderal Bilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha menenangkan hati Kenan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kenan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kenan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu dongeng Bilik yang ditulis Kugi tak sengaja tertinggal dan Kenan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kenan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat lama ibunya. Di sana ia berhasil menemukan kembali cintanya kepada melukis. Ia juga menjalin cinta dengan Ludi, keponakan Pak Wayan. Tahun-tahun berlalu, Kugi yang telah lulus kuliah mulai bekerja sebagai copywriter di sebuah biro iklan di Jakarta. Di sana ia bertemu dengan Remigius atau Remi, temannya sekaligus sahabat kakaknya. Kagum dengan semangat dan kualitas unik dari Kugi, Remi pun jatuh hati padanya dan tidak lama setelah itu mereka menjalin hubungan cinta. Sementara itu Kenan terpaksa kembali ke Jakarta karena kondisi kesehatan ayahnya yang memburu untuk menjalankan perusahaan. Kugi dan Kenan pun kembali bertemu dengan kondisi yang berbeda. Hati mereka kembali diuji. Sedangkan novel Negeri Oranje menceritakan kisah novel ini berawal dari pertemuan 5 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda dengan latar belakang yang berbeda. Pertemuan mereka bermula di sebuah stasiun kereta api di kota Amersfoort ketika kelimanya terjebak di hendak menunggu keberangkatan kereta yang ditunda karena cuaca buruk. Kejadian itu adalah awal mula kisah persahabatan mereka berlima, sebuah kisah yang bermula dari sebatang rokok kretek yang hasrat untuk berbicara dengan bahasa ibu. Perkenalkan, mereka berlima adalah satu Banjar, lelaki ulet dan bekerja keras di Banjarmasin, manajer di salah satu perusahaan rokok terkenal di Indonesia. Lalu memutuskan untuk mengejar gelar MBA di Rotterdam. 2. Wicak, pria Banten yang cinta lingkungan, memilih menjadi mahasiswa Research Master di Wageningen karena dikejar mafia ilegal logging. 3. Daus, sang ustadz yang selalu terjaga dari Betawi, lulusan Fakultas Hukum UI dan bekerja di Departemen Agama. Mendapat beasiswa S2 student, memilih program hukum Regis Law di Utrecht. 4. Bintang, perempuan cantik dan energik, lulusan salah satu perguruan tinggi di Depok, berbakat dalam seni tari dan memilih program master di bidang Eropa, student di Leiden. Dan terakhir 5. Gary, pria super ganteng dari Bandung yang dilimpahi dari harta dari papi dan maminya, telah menetap di Belanda sejak kuliah Berkshall S1 dan mengambil gelar Master Den Haag. Persahabatan mereka mulai dirajut ketika kelimanya terlibat dalam sebuah chatting online via Messenger. Mereka berlima kemudian membuat grup mailing list yang diberi nama Agaban, singkatan dari Aliansi Amersfoort gara-gara badai di Netherlands. Kelimanya kemudian semakin akrab hingga saling mengunjungi satu sama lain, membuat acara-acara ketemuan melalang buana keliling
juga dengan perjuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masalah ekonomi, tempat tinggi, tugas kuliah, tesis, paper, dan sebagainya. Semua diceritakan dengan sangat mendetail sehingga banyak hal-hal penting yang dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin kuliah di Belanda.